97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti yang sudah kami informasikan bahwasanya dalam dialog interaktif Hai Baliken Ken pagi ini kita akan berbincang seputar topik antisipasi banjir di musim penghujan ya. Telah hadir dua narasumber di studio Pro 1, Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTP MAP. Selamat pagi Pak Kalak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, ya sehat Bapak? Sehat, Senggara, dan juga selamat pagi dan ini kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Singaraja dimanapun berada, salam sehat. Salam sehat dan salam tangguh Pak ya. Salam tangguh ya. Ini sudah mau detik-detik musim penghujan. Musim penghujan sudah ada di depan mata ya, walaupun belum merata begitu di wilayah Buleleng ya Pak ya. Tetap siap siaga Pak? Siap ya. Jaga kesehatan yang utama Pak ya. Jangan sampai sakit Pak. Nanti kalau Bapak sakit kita nggak bisa ganggu jadinya, nggak bisa telepon untuk konfirmasi ya. Baik, di samping Bapak Kalaksa kita juga bersama Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Buleleng, Bapak Kadek Sumardi KS. Selamat pagi Pak Kadek. Selamat pagi Bu Ayu. Aduh, senantiasa selalu mendampingi Pak Kalak Pak ya. Ya. Nanti kemana-mana ke lapangan juga mendampingi Pak. Pasti. Kalau sampai nggak didampingi nanti jangan gimana gitu ya Pak ya, Pak Kalaknya ya. Sehat ya Pak? Sehat. Memang yang utama harus sehat dulu Pak ya. Apalagi sudah mulai peralihan musim begitu Pak ya. Pancaroba ini. Pancaroba, betul. Selain peralihan musim juga peralihan ekstra kerjanya Pak ya. Kerja ekstra. Mau menjelang akhir tahun ini. Mau menjelang akhir tahun ya, baik. Semoga selalu lancar Pak ya. Dan tanggung jawab serta tupoksinya bisa terlaksana dengan baik. Baik, langsung saja untuk ke topiknya mengenai antisipasi banjir di musim penghujan. Memang yang namanya musim penghujan nampaknya sudah mulai ada di depan mata ya Pak Kalak ya, maupun Pak Ketua PRB-nya mengenai salah satu hal yang akan terjadi ketika musim hujan adalah banjir. Ya. Tapi kita ketahui di Singaraja kalau sekalinya hujan banjir ya Pak ya. Pak Kalaksa selalu menjawabnya dengan senyum ya, selalu membalasnya dengan senyum. Karena apa, siapapun tidak mau dengan adanya bencana begitu ya. Banjir yang bisa dikatakan suatu hal yang sering terjadi, dan ini diperparah karena mungkin pembangunan yang tidak dipertimbangkan kelestarian lingkungan. Selain itu juga penanganan sampah yang tidak tepat dapat menjadi salah satu penyebab banjir. Nggih, monggo Bapak untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Ya, terkait dengan topik hari ini ya. Kita akan membahas terkait dengan dampak dari musim hujan ini berpengaruh dengan banjir ya. Memang sesuai dengan rilis dari BMKG ya. BMKG kita di wilayah Bali secara umum dan juga wilayah Buleleng khususnya, kita di dasarian kedua bulan November ini sudah mulai memasuki musim hujan. Nah, untuk di Buleleng kita sudah rasakan ada hujan sudah mulai turun ya, itu terutama di Buleleng yang di selatan itu, di selatan terutama di kawasan yang perbukitan seperti Wonogiri, Mulu, Pajesari, BBD, yang di daerah selatan ya. Sedangkan yang di pesisir ini yang belum. Nah, kalau menurut BMKG yang pesisir ini terutama utara ya, Buleleng utara, yaitu terutama di Grogak, di Tejekule, ini yang pesisir ya, ini diperkirakan memasuki musim hujannya memasuki hujannya di dasarian 2 bulan Desember, di pertengahan Desember baru hujannya masuk ya. Nah, dan ini diperkirakan puncak musim hujan di tahun 2024 ini di Januari. Nah, ini yang ngeri kalau kita dengar Pak. Di Januari puncaknya ini ya 2024 dan sampai dengan Februari. Nah, terkait dengan musim hujan, nah ini juga masih dipengaruhi oleh dampak El Nino. Nah, kita saat ini kan tahun 2023 kan musim kemaraunya dipengaruhi oleh fenomena El Nino, sehingga musim kemarau lebih panjang,
ya lebih panas kan, seperti sehingga juga berdampak ada wilayah kekurangan air bersih, ada juga kebakaran hutan, ada juga kebakaran lahan kan. Dan saat ini kita sudah mulai transisi di bulan November ini pancaroba, yaitu peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan kan, musim hujan. Nah, untuk mempersiapkan dalam musim hujan ini kan memang kita tunggu-tunggu ya. Hujan ini kita tunggu-tunggu. Karena sudah saking panasnya ya Pak ya. Ya, sangat kita tunggu-tunggu bagaimana supaya ada hujan, termasuk juga ada beberapa kegiatan secara spiritual ya. Istilahnya nunas hujan kan sudah ada dilakukan beberapa desa untuk bisa ada turun hujan, seperti kemarin di Galungan gitu kan. Di Galungan ada kegiatan persembahyangan nunas hujan, sehingga wilayah di Galungan itu kan habis kebakaran itu bisa cepat apinya padam. Seperti itu. Nah, bagi juga para petani kan sudah mulai persiapan ini kan untuk persiapan lahan untuk bercocok tanam kan, itu karena pertanian ini kan apalagi daerah yang tergantung dengan air hujan atau tanda hujan kan sangat berpengaruh terhadap hujannya ini. Nah, di samping kita memerlukan hujan ya, kalau hujannya intensitasnya sedang dan kalau tidak normal artinya di batas normal, artinya curah hujannya tinggi dan lingkungan kita tidak siap tidak siap menerima curah hujan yang cukup tinggi ini akan menimbulkan bencana ya, terutama bencana hidrometeorologi, seperti mungkin bisa terjadi banjir, mungkin bisa terjadi tanah longsor, mungkin bisa terjadi banjir bandang, atau mungkin karena cuaca ini ada cuaca ekstrim bisa ada puting beliung, ada juga mungkin di laut gelombang pasang. Nah, ini kan banyak bencana-bencana yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami di pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai dengan hasil rilis dari BMKG, kita sudah mengambil langkah-langkah. Pertama, kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait dengan awal perakiraan musim hujan di tahun 2023-2024. Jadi kita sudah informasikan kepada semua stakeholder terkait, termasuk instansi vertikal, termasuk juga rekan-rekan kita di OPD, termasuk dengan kecamatan, desa, sehingga informasi ini bisa digunakan sebagai pengambil kebijakan. Ada langkah antisipasi kalau terkait dengan di bidang pertanian, terkait untuk mulai bercocok tanam. Kalau yang berkaitan nanti dengan bencana, untuk antisipasi kalau banjir, tadi sudah diinformasikan puncak hujannya di Januari loh. Sebelum Januari apa yang harus kita kerjakan? Mungkin karena banjir kan kita di wilayah kita kan banyak disebabkan karena sampah. Nah, ini kita harus cek drainase kita supaya tidak ada sampah, termasuk sungai, termasuk juga selokan, termasuk juga pohon ya. Kalau memang berpotensi tumbang ya kita laksanakan pemangkasan, atau kalau memang berbahaya yang perlu ditebang ya ditebang, tetapi perlu kajian ya supaya kita tidak asal menebang, karena kalau kita sembarangan menebang pohon ini kan sangat berbahaya, karena pohonnya kan lambat untuk membuat besar ini kan. Kalau menebang ya 1 jam sudah tumbang, tapi kalau untuk membesarkan ini perlu waktu yang lama ini kan. Ini harus kita kaji dengan baik sebelum melaksanakan penebangan pohon, termasuk juga di daerah perbukitan. Di daerah perbukitan warga masyarakat juga harus hati-hati ya, waspada, apalagi daerah yang kemiringannya yang cukup curam, tidak melaksanakan kegiatan pemotongan bukit maupun melaksanakan penebangan pohon di daerah perbukitan, sehingga menghindari terjadinya tanah longsor. Atau memang kalau pas hujannya sudah lebih dari 4 jam berturut-turut ya, kalau memang berpotensi, kira-kira ini berpotensi longsor ya, kita harus, masyarakat harus lebih waspada dan kalau bisa ya berpindah dulu. Berarti ngungsi gitu ya Pak ya. Dulu mungkin di keluarga atau di tetangga kan, sehingga bisa mengurangi dampak resiko apabila terjadi bencana. Seperti itu Mbak. Dari BPBD sendiri apakah sudah bisa mengidentifikasi Bapak titik-titik yang bisa dikatakan selama musim hujan
yang bisa dikatakan wilayahnya akan terjadi banjir begitu? Kalau kita kan di BPBD sudah di pemerintah Kabupaten Buleleng kan sudah mempunyai dokumen kajian risiko bencana. Di dokumen KRB ini sudah ditetapkan dari hasil kajian ada 9 potensi bencana. Salah satunya adalah bencana banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim. Nah, kalau kita di Buleleng sesuai KRB kita, dokumen kajian risiko bencana kita tahun 2022-2027 yang sudah diterapkan dengan peraturan Bupati nomor 59 tahun 2022. Kita di Buleleng ada beberapa wilayah desa kita yang berpotensi ya. Namanya potensi kan belum pasti akan terjadi kan. Namanya potensi bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi ini dari hasil kajian, kalau kita di Buleleng desa yang berpotensi banjir itu pertama yang di Banjar. Di Banjar itu ada 7 desa di Kecamatan Banjar. Di Kecamatan Banjar sesuai ya Pak. dengan KRB itu ada berpotensi di Temukus, ada di Kaliasem, Dencarik kan seperti itu berpotensi banjir ya, banjir. Kalau di Buleleng itu ada desa Tukat Bunge, Sari Mekar, Poh Bergong, ada juga Bakti Serage, kelurahan semua yang di kota berpotensi banjir. Kalau di Busung Biu ada Bengkel, ada Busung Pelabuhan, ada Kedis ya. Nah, itu semua kecamatan berpotensi mengalami banjir. Kalau seumpama di Kecamatan Grogak ada 11 desa. 11 desa sesuai dengan KRB kita, yaitu ada di Banyupo, Celukan Bawang, Grogak, Patas, Pejarakan, Pemutran, Sumber Kime, Sumber Kelampok, Tinge-Tinge. Nah, ini berpotensi banjir. Wah, banyak juga Pak ya? Banyak. 11 desa ya? 11 desa di Grogak dari 14 desa. 14 desa. Sedangkan di Sawan, Sawan itu ada 6 desa berpotensi, yaitu Desa Bungkulan, Girimas, Kerobokan, Sangsit, Sinabun maupun juga Suuk. Nah, ini berpotensi, tapi belum tentu terjadi ya. Sungkari lingkungannya juga dijaga kan seperti itu. Kalau yang di Seririt ada berapa ini? Ada 8 desa ya yang berpotensi. Ada itu Desa Umuanya, Rularan, Sulanya, Seririt, Pengastulan, Petemon, Lokepaksi berpotensi. Sedangkan yang Sukesade yaitu ada 4, yaitu ada di Sambangan, Kelurahan Sukesade maupun juga Pandiano. Itu yang daerah-daerah yang berpotensi banjir sesuai dengan KRB kita. Termasuk juga dari data kejadian itu ya. Kalau ngomongin data kejadian 3 tahun terakhir terkait dengan bencana banjir, kalau di tahun 2023 ini ini kita mencatatkan ada 8 kejadian banjir. 8 kejadian banjir itu kurang lebih kalau kerugiannya hampir 221.800.000. Sedangkan untuk di 2022 kita catatkan data kita di BPBD ada 4 kejadian banjir. Ada 4 kejadian banjir. Sedangkan untuk di tahun 2021 kita catatkan hanya ada 1 kejadian banjir. Itu terkait dengan informasi banjir ya kita di Buleleng. Itu dari sekian desa yang sudah Bapak sampaikan, masalah utamanya apa Pak? Terjadi banjir di beberapa desa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ini kan yang saya sampaikan tadi ini kan potensi desa yang berpotensi banjir berdasarkan kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana ini kan dikaji berdasarkan kerentanan, kapasitas dari desa, termasuk juga dari data kejadian. Dijadikan sebagai dasar ya. Selama 5 tahun itu data kejadian di desa ini berapa kali sih terjadi banjir. Nah, itulah dijadikan dasar untuk menentukan terkait dengan potensi banjir. Oke. Kalau di Singaraja masih aman Pak ya, di kota terutama? Kalau di kota teridentifikasi potensi banjir. Berpotensi. Semua kelurahan berpotensi ini, apalagi di daerah yang kita dataran rendah. Atau mungkin masalah utamanya adalah aliran air ya Pak ya? Iya. Itu dari wilayah hulu hanya melalui satu saluran di drainase gitu ya Pak? Itu menjadi faktor penyebabnya Pak ya? Kalau kita amati dari kejadian ya, kalau kita ngomongin di Buleleng secara umum
banjir itu kan disebabkan karena pertama karena apa? Volume air itu lebih besar daripada kapasitas salurannya atau drainasinya. Apalagi ditambahi dengan adanya sumbatan, ada sampah, terus ada juga drainasinya yang alami, mungkin karena perkembangan pembangunan ada lebih kecil kan, seperti diperkecil saluran airnya, sehingga pada saat volume air hujan tinggi, kapasitas dari drainasi kita kan tidak menampung indah menjadi luapan. Tapi pada umumnya banjir-banjir kita yang kita alami kan tidak terlalu besar. Artinya sekarang hujan ya paling 2-3 jam sudah surut. Sudah surut. Kebanyakan Gitu. seperti Iya, itu. iya. Kebanyakan seperti itu. Iya, tapi memang kalau kita di Bali Utara Pak ya, utamanya durasi hujan turun itu 4 jam aja udah kita banjir gitu Pak ya, sudah bisa diprediksi banjir gitu ya. Wah, ini memang suatu info juga begitu ya, informasi kepada pendengar Pro 1, khususnya kalau sudah durasi hujan lewat dari 3 jam harus waspada nih Deras, dengan volume hujan dengan yang volume intensitas yang di atas normal. di atas normal. Pasti Oke, banjir. iya. Saya ke Bapak Kadek Sumardike ya, selaku Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Buleleng. Nah, sejauh mana ini peran dari Forum Pengurangan Resiko Bencana terkait dengan jika terjadi bencana, sebelum bencana ataupun pra bencananya, Pak? Silakan Pak Kadek. Baik, terima kasih Bu Ayu, para pendengar di rumah juga. Peran kita di Forum Pengurangan Risiko Bencana ini, PRB, selalu mendampingi dari BPBD. Nah, di mana peran kita khususnya di pra bencana. Pra bencana itu ya seperti disebutkan tadi Pak Kalaksa, kita disosialisasi. Karena terus terang aja kalau di Buleleng itu tergantung wilayahnya. Tergantung wilayah, kita kan nyegar gunung. Kalau di wilayah perkotaan seperti di Singaraja ini ya penyebab utama dari banjir itu ya paling sampah. Kalau di lingkungan yang Bali Selatan, yang Buleleng Selatan di perbukitan itu paling yang saluran airnya yang tidak bagus. Saluran air. Memang sampah tidak penyebab utama, tapi kan ada dari hutan itu ada daun-daun dan sebagainya, itu biasanya yang sering menyumbat aliran air sehingga menyebabkan banjir. Dan salah satu penyebab itu sampah dari pepohonan itu bisa menimbulkan juga tanah longsor, banjir bandang. Nah, itu sebenarnya yang yang penyebab utama dari banjir. Nah, karena penyebab itu makanya kita sosialisasi di wilayah Buleleng itu beda-beda gininya topiknya. Kalau di wilayah perkotaan nanti gimana cara kita biar masyarakat itu sadar tidak membuang sampah di selokan atau membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kita di pedesaan biasanya kita menganjurkan, karena kan tanah longsor atau banjir bandang itu kan penyebabnya di wilayah hutan dan sebagainya. Nah, bagaimana cara penanganannya itu sosialisasinya tergantung dari wilayah ya masing-masing. Gitu. Seperti misalnya seperti Pak Kalaksa bilang, kalau hujan intensitas besar selama 4 jam, nah itu bisa menimbulkan longsor. Bagaimana kita mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, artinya bisa mengungsi, bisa tahulah bagaimana ciri-ciri daripada tanah longsor seperti itu. Tapi yang pastinya memang intensitas hujannya di atas normal begitu ya Pak Kalaksa ya. Dan di pemberitaan sebelum-sebelumnya ini katanya ada rencana untuk membangun dari Pemkab Buleleng ya, membangun shortcut saluran air begitu Pak di beberapa kelurahan yang ada di Buleleng untuk mengurangi volume air saat curah hujan meningkat. Ya. Nah, itu memang salah satu mitigasi struktural ya. Terkait untuk penanganan bencana kan ada mitigasi struktural dan non struktural. Kalau non struktural yang seperti disampaikan tadi, kita melaksanakan edukasi, sosialisasi maupun juga simulasi gitu kan, supaya terjadi banjir bagaimana untuk penanganannya. Sedangkan mitigasi strukturalnya kita harus memperbaiki fisiknya, seperti contoh drainase, membuat shortcut itu kan, membuat shortcut sehingga mengalihkan aliran air ya, sehingga cepat sampai ke sungai kan seperti. Nah, ini untuk
kegiatan ini programnya kan dari rekan-rekan kita di Dinas PUTR yang secara teknis membuat kajian maupun untuk melaksanakannya nanti kan seperti itu. Oke. Tapi memang menjamin juga Pak ya kalau membangun shortcut di saluran air begitu. Sangat membantu itu untuk menyelesaikan masalah banjir, karena itu merupakan salah satu mitigasi struktural. Seperti contoh yang di perempatan Penimbangan. Nah, di perempatan Penimbangan itu kan setiap hujan pasti terjadi genangan air ya. Iya. Nah, genangan air sampai selutut itu ya. Karena air dari selatan ya, dari drainase itu akan meluap karena kapasitas drainase dengan jumlah airnya lebih besar sehingga di perempatan Penimbangan itu di lampu merah Penimbangan pasti terjadi banjir. Dan saat ini itu kan sudah diperbaiki karena kemarin sudah dikaji ada drainasenya maupun juga tiang penyangga dari lampu traffic light itu yang menyebabkan sempit ini sudah diperbaiki. Asungkare di musim hujan ini tidak terjadi banjir di perempatan Pati Penimbangan. Itu salah satu contoh mitigasi strukturalnya. Asungkare juga bisa seperti contoh di Puji kan. Di Puji kan Kali Mumul. Nah, ini kan setiap hujan pasti akan meluap airnya. Dan kemarin dari rekan kita di Dinas PUTR sudah melaksanakan pengerukan. Artinya sedimennya itu sudah dinaikkan itu kan. Artinya sehingga harapannya saluran airnya ini lancar kan, itu dari hulu langsung ke laut kan, seperti itu. Itu salah satu mitigasi struktural untuk mencegah terjadinya banjir. Iya. Memang luar biasa sudah Pak ya langkah-langkah dari BPBD dan juga instansi-instansi terkait ini ya, terkait dengan antisipasi jikalau ada bencana yang melanda di wilayah Kabupaten Buleleng begitu Pak ya. Itulah kebijakan dari Bapak Penjabat Bupati. Kita kan di Pemkab Buleleng kan ada beberapa OPD, organisasi perangkat daerah yang membantu Bapak Bupati terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kita bersinergi gitu kan, artinya sesuai dengan kewenangannya. Seperti contoh tadi yang masalah terkait dengan drainase, terkait dengan sungai, ini rekan kita yang di PUTR secara fisiknya. Sedangkan untuk pembersihan sungainya ada rekan kita di Dinas Lingkungan Hidup melalui kegiatan program Kali Bersih, melaksanakan kegiatan kebersihan sungai setiap hari Jumat dibantu dengan stakeholder yang lain. Kita di BPBD juga melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan optimal. Oke, ya mohon izin Pak Kalaksa dan Siap. juga Pak Ketua PRB sepertinya sudah berdering di 24644. Kita sapa langsung, selamat pagi. Halo. Halo, Iya. selamat pagi. Selamat pagi Pak Maderiba. Om Swastiastu, Bapak-bapak narasumber. Om Swastiastu, Adi. Pak Riba. Nih, yang saya lihat dari dulu nih, di bawah trotoar itu kan ada lubang-lubang nih. Itu di jalan di aspal ada air, lubang itu tempat jalannya air masuk ke got tuh Pak ya. Nggih. Tapi setelah lama-lama ada jauh sengenal lubang itu. Tidak kelihatan, mungkin waktu ada pembetonan jalan apa tambalan aspal itu segera masih baik. Makanya saya sering, yang kalau di kampung saya juari Pak, di balik banjar nak kajian ini diangan gimana biaya pasti banyak amcela pasti ngelodang banjir gitu ya. Tapi kalau itu persentasenya kan hanya 1%, yang lainnya tersumbat semua Pak ya, sehingga air itu lolos dari Jalan Gajah Mada di selatan lampu itu Pak ya. Kenapa pasti bulus sih. Di jalan berarti airnya Pak ya, tidak di Iya, memang sengidang tuun karena tertutup jalannya Pak ini. Itu kira-kira. Ampun ya Pak termasuk tadi kan akan ada pembuatan shortcut itu. Asungkare lancar. Yang namanya shortcut. Pak, maksudnya adanya lembungnya apa dulu apa ya Pak ya. Yang mengkhawatirkan model begitu Pak ya. Asungkare tidak. Seperti makin ini contohnya lain Pak, tapi ada kaitan penyebaran bibit nyamuk. Saya ini bingung, kalau di B itu kan nyamuk penyebab.
sekarang kalau ada penyebaran nyamuk gimana sih ya? Apa nyamuk ini memakan nyamuk TB? Nggak tahu juga saya Pak ya, belum pernah lihat. Mohon maaf Pak nih, yang di studio siapa nih? Dengan Ayu Sundari Pak Ayu ya, Madi. mohon maaf ya. Nggih. Aman ke Kemanten, Suksema, Om, Santi Om. Iya, terima Ya, kasih semua Pak Made Ribek atas atensinya. Selain Pak Made Ribek, adakah pendengar lain yang ingin beratensi selain di 24644? Bisa ke WA per 1 ya di 08113999 yang pastinya pendengar untuk topik kita pagi ini mengenai antisipasi banjir di musim penghujan ya. Dan tadi responnya Pak Made Ribek terkait dengan pembuatan shortcutnya nih ya Pak ya, yang rencananya dilaksanakan ataupun dibangun shortcut saluran air, salah satunya di Kelurahan Banjar Tegal juga ya Pak Kalaksa ya. Saluran ini juga digunakan untuk mengurangi volume air saat curah hujan meningkat ya. Sembari menantikan atensi pendengar, Pak Kalak bisa langsung ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Made Ribek begitu ya. Termasuk tadi penyebaran nyamuk Wolbachia sepertinya yang dimaksud Bapak. Nggih. Ya. Nggih, terima kasih Bu Ayu. Iki Pak Made Ribek nih teman tiang nih sering koordinasi ya terkait dengan masalah di kebencanaan. Semua Pak Ade niki masukannya ya terkait dengan lubang yang di bawah trotoar yang saat ini kan banyak tertutup ya, banyak tertutup karena ada kegiatan aspal atau mungkin ada kegiatan pembetonan gitu. Padahal fungsi dari saluran ini kan kalau hujan, air hujan ini supaya masuk ke drainase sehingga air hujan itu tidak di atas jalan mengalirnya kan. Seperti ini. Terima kasih Wadih, nanti saya akan koordinasikan dengan rekan tiang di Dinas PUDR untuk bisa menjadi kajian dan pertimbangan sehingga apabila hujan, air hujan ini bisa masuk ke drainase, air hujan tidak mengalir di atas jalan. Dan kalau ini terjadi juga akan mempercepat rusaknya jalan gitu, menyebabkan rusaknya jalan. Yang kedua terkait dengan penyebaran bibit nyamuk. Nah, penyebaran bibit nyamuk ini rekan kita dari Dinas Kesehatan nanti lebih teknis akan menjelaskan terkait dengan maksud dan tujuan dari penyebaran bibit nyamuk Wolbachia yang dimaksud ya Pak ya. Nggih, itu Pak Made, salam sehat selalu Made, semoga seger-oger Pak Ade niki. Nggih, makasih. Oke, mungkin Pak Kade ada yang ingin ditanggapi apa yang menjadi penyampaian Pak Made Ribek? Mungkin yang tambahkan kalau berbicara tentang kebencanaan, antisipasi itu sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab kita bersama. Kita di Forum Pengurangan Risiko Bencana kan anggotanya itu kan dari masyarakat, ada dari dunia usaha, dari akademisi, kemudian dari pemerintah, ada pentahelik namanya itu, ada lima unsur di sana. Jadi kalau memang ada hal-hal yang menunjukkan yang menyebabkan nantinya akan terjadi bencana, mari kita bersama-sama kita antisipasi bersama gitu loh. Misalnya kalau ada saluran yang banyak sampah itu, ya mari kita sama-sama membersihkan. Kan bukan tanggung jawab kita pemerintah saja, tanggung jawab kita bersama. Dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Itu yang terpenting sebenarnya. Untuk menjaga kebersihan Pak di lingkungan sekitar yang utama. Karena kalau kita sudah bersih, diri sendiri bersih, otomatis yang lainnya terselamatkan begitu Pak ya. Oke, sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin kita jeda sejenak sebelum dilanjutkan perbincangan. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, kasihan ya Andi, saudara kita yang kena banjir di sana. Iya Rizka, kenapa ya kok bisa terjadi banjir? Di sampingku kawan. Banjir merupakan peristiwa melancarkan saluran air, merupakan langkah untuk mencegah terjadinya banjir. Atau alam mulai henggan
bersahabat dengan kita. Ayo, jaga lingkungan sekitar agar bebas dari bencana banjir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja. Rangkaian bencana alam yang menghantui Indonesia tak pelak membuat masyarakat kita menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana tersebut. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, keselamatan adalah yang utama. Keselamatan menjadi prioritas awal dalam beraktivitas sehari-hari. Apa saja hal dasar yang harus kita persiapkan jika terjadi bencana? Pertama, jangan panik. Kedua, selamatkan diri kita baru membantu yang lain. Ketiga, keselamatan diri adalah yang paling utama. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar serta pastikan jalur keluar terdekat. Kelima, bekali diri dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan pertolongan pertama. Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya Lithoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus. Swastiastu. Swastiastu. Mimi panak tiangi saget sebengaja anak lo jegek. Nyen kajaknya deh. Tunangan tiang lah Mi, alias calon mantun Mimi nih. Mi, sejenis yang gitu yang lakar nganten lah Mi. Tidak Mimi Dewa Ratu. Adi mendadak gati nage nganten nih. Cek cari anak meli godoh dogen. Hitungan anak ento. Tongos, kursi, meja, tur biayanya ken tuh deh. Tenang Mi, di RRI dogen nyewa tongos. Sound system lengkap, tongos linggah, biayanya terjangkau Mi. Mimi tinggal mepayas jak nerima tamu dogen, delebihan mekena Mi. Tapi amplopnya Mimi nyuang nah. Nah. RRI Singaraja menyewakan wantilan untuk keperluan pernikahan. Tempat seminar lengkap dengan sound systemnya. Info lengkap hubungi Dewa Sudiarte WA 081 547 068 06 atau Dewa Ayu Asri WA 081 558 364 729. RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Di sana ada pasar baju impor loh. Wah, masa sih? Iya beneran, barangnya pasti bagus-bagus. Ayo kita ke sana yuk sekarang juga. Sampai kapan? Terus selain baju ada apa lagi sih? Banyak sis. Ada tas. Wow. Ada sepatu. Celana. Sendal. Elektronik juga ada sis. Semuanya dari luar negeri, import. Keren dong ya. Iya keren banget. Yuk kita cus yuk. Bentar dulu. Nopi kamu ikut gak? Yuk ikut yuk. Aduh enggak deh. Aku kan lebih suka barang-barang lokal. Aku cinta produk Indonesia. Lagian produk Indonesia nggak kalah keren kok dari yang lain. Hargai karya-karya anak bangsa dengan membeli dan menggunakan produksi dalam negeri. Cintai produk-produk Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Singaraja.
Ya, pendengar dialog interaktif Hai Balikan kan masih menemani ruang dengar Anda terkait topik antisipasi banjir di musim penghujan bersama dua narasumber Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi SST PMAP dan Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Buleleng, Bapak Kadek Sumardi Keesos. Berdering kembali di 24644, kita sapa pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, RRI. Iya, selamat pagi Pak Sudarsana. Iya, betul sekali Mbak Ayu. Inge, mohon maaf itu volume radionya kah yang terlalu keras ya? Terlalu tinggi volumenya. Jangan sampai seperti disampaikan narasumber di atas normal volume radionya. Inge, silakan Bapak. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Kalaksa BPBD. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Ade, salam sehat Pak Ade. Ketua Forum Om Swastiastu Pak Sudarsana. Buleleng, Pak Kadek. Terima kasih atas informasi-informasinya terkait dengan antisipasi banjir di musim penghujan ini. Di mana apa yang Bapak sampaikan tadi memang sekali potensi-potensi di Buleleng sudah Bapak sampaikan di Bakti Seraga ya, termasuk potensi banjir. Kemarin baru hujan sebentar saja. Saluran-saluran air sudah terjadi meluap, sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat karena dari hulu airnya besar sekali dan sampahnya banyak sekali, potong-potongan kayu sehingga saluran tersumbat. Itulah menyebabkan banjir. Di sini perlu kita perhatikan bersama, tidak dihilir saja, dari hulu yang sangat besar pengaruhnya, sehingga kita harus bekerja sama dengan semua pihak masyarakat ya, agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah yang potong-potongan kayu yang menyebabkan tersumbatnya saluran air di Bakti Seraga. Dan juga perlu antisipasi buat kami, perlu adanya pemecahan di waktu musim hujan yang besar, perlu adanya antisipasi pemecahan pengiriman air ke Bakti Seraga. Umpamanya ada ke Panji, ada ke Sambangan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat menurunkan intensitas air ke Bakti Seraga. Itu harapan kami. Mudah-mudahan Bapak dapat memberikan upaya-upaya bagaimana caranya menekan air, mengurangi air masuk ke kota-kota, terutama di Bakti Seraga Singaraja. Di sini ada pertanyaan pada Bapak, di bulan apa intensitas hujan menurut perkiraan cuaca yang lebih besar, agar kami bisa menjaga untuk bersiap siaga untuk antisipasi dan lain sebagainya. Sekian saja Bapak, mudah-mudahan dengan upaya ini dapat mengurangi banjir dan menekan banjir. Harapan kami tidak ada banjir lagi, hingga tidak terjadi korban di masyarakat. Sekian, terima kasih. Inge, terima kasih Pak Sudarsana terkait antisipasi banjir di Buleleng Bapak ya. Ini potensi-potensi di Buleleng termasuk di Bakti Seraga. Baru hujan sebentar kemarin saluran air sudah meluap begitu, sampah banyak termasuk potongan-potongan kayu. Jadi ini juga diperhatikan secara bersama-sama dari hulu hingga ke hilir, kerjasamanya masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Terkait dengan tersumbatnya saluran air di Bakti Seraga serta pemecahan pengiriman air ke Bakti Seraga ini, bagaimana caranya menekan air masuk ke kota-kota gitu ya. Dan di bulan apa intensitas hujan tinggi agar masyarakat siap siaga begitu dan juga antisipasinya. Sebelum dijawab, kita terima satu penelpon terakhir karena waktunya terbatas. Selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, Pak Putu Mahardipe, silakan Bapak. Selamat pagi Pak Kades, narasumber yang forum. Swastiastu pagi Pak Putu. Ya. Saya sedikit nambahin ya. Ya sekarang musim atas albinonya ini sudah mulai ya mengarah ke Almina sekarang ini. Tapi ramalan-ramalan itu ya yang sering didengar BMKG ini ya, berubah-berubah ya.
namanya El Nino-nya masih panjang ya. Tapi potensi hujan ada ini mengakibatkan banjir beberapa daerah, termasuk kita di Buleleng ya, harus hati-hati ya. Ya, saya sebenarnya potensi yang demikian ya, alam yang tidak tentu ini ya masuk ke Buleleng yang dari dulu dah, sekarang ini sudah ada alat komunikasi yang sangat bagus sekali, makin cepat saja kita pertolongannya nih. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak ya, pertama ada musibah bencana di Buleleng ini, gerak cepatnya ini begitu cepat, ini saya betul-betul acungan jempol karena komunikasinya ini saya dengar dari teman-teman orang Rapi saya ikut di sana tuh, tapi turun serentak seperti ini terus dijalin dengan baik. Kedua, daerah-daerah zona-zona yang ada satu bencana yang rawan nih, ya sama daerah-daerah yang Seret Singaraja, yang maaf sampai daerah-daerah yang lain yang terjadi enggak mudah-mudahan. Tapi saya ceria dulu enggak ada banjir jalan raya ini, sampai banjir di jalan apa namanya tuh, dulu Laparong tuh loh kemarin nih para mesidi, terus Tangun Sil jalan dulu enggak ada ya. Dan sekarang kok apa ini, apa harga gorong-gorong yang apa sungai ini akibat pembangunan yang begitu mepet-mepet, entah bagaimana nih sampai meninggal dunia di Pati Seraga saya dengar dulu begitu terpah yang menurun dan layang ada seperti itu. Saya singkat saja, mudah-mudahan diantisipasi seperti ini. Di samping itu juga alat-alatnya ini pertama untuk ya mengatasi persoalan banjir ini bagaimana sepanjang ada musibah penyakit dulu. Baik, ya terima kasih Pak Putu Mardipe atas atensinya. Sudah bisa ditangkap oleh narasumber ya terkait dengan perubahan musim ini yang bisa dikatakan masih berubah-ubah, tidak sesuai dengan prediksi BMKG dan kondisi alam yang tidak menentu. Ada juga gerak cepatnya dari PMK Buleleng dalam hal ini, baik dari BPBD dan juga instansi terkait lainnya termasuk dari PRB ya, dengan gercepnya satset untuk antisipasi jika terjadi bencana ataupun prabencananya. Dan dikomentari juga terkait banjir di Jalan Ayani Pak ya, terus ke Tangguwisye, dulunya tidak ada, sekarang kenapa ada, apa akibatnya begitu, apa penyebabnya. Dan ada WhatsApp juga Bapak dari Pak Romi terkait mengantisipasi banjir, rasa-rasanya belum disinggung masalah mitigasi banjir. Tadi sudah sepertinya Pak ya, mitigasi struktural ya namanya Pak ya. Jadi mohon penjelasannya, tadi sudah disampaikan oleh narsum Pak Romi, mungkin Pak Romi baru monitor. Persoalan banjir sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, begitu ya. Bagaimana pandangan narsum? Ada WA juga dari Pak Narte yang jadi langganan banjir ya, air meluap di Jalan Gempol depan Alfamart, warung kue depan gotnya kecil, menguap airnya masuk ke got bawah trotoar penuh, akhirnya air ke jalan juga di Jalan Serikandi, airnya dari selatan meluap ke jalan gitu ya. Silakan Bapak untuk semuanya di atensi ataupun dijawab. Oke, terima kasih nih Pak Ayu ya. Dan juga kepada Pak Made Sudarsana di Pati Seraga, Pak Putu Mahardike, Romi maupun Narta. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas saran masukannya ya terkait dengan antisipasi bencana banjir di musim hujan ini. Yang kedua terkait dengan intensitas hujan ini ya, kalau menurut BMKG ya, menurut BMKG ini puncak musim hujan kita di Buleleng yaitu diperkirakan di bulan Januari Februari 2024. Tapi karena masih ada fenomena El Nino yang moderat, asungkare curah hujannya normal. Curah hujan kita di Buleleng normal, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap potensi bencana. Tapi kita tetap harus waspada, namanya kita juga prediksi dari BMKG kan bisa berubah-ubah karena tidak bisa ini alam kan gitu. Ini kan hubungan dengan alam. Terus yang kedua terkait dengan
shortcut untuk drainase untuk mengalihkan aliran air. Nah, ini memang sudah menjadi kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini dari rekan kita di Dinas PUDR sudah melaksanakan kajian-kajian bagaimana melaksanakan mitigasi struktural itu sehingga banjir di kota, terutama di kota Singaraja ini bisa kita kurangi dengan melaksanakan mitigasi strukturalnya. Terus yang selanjutnya terkait dengan penyebab banjir ya, memang secara umum banjir kita di samping volume airnya lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas drainase juga disebabkan oleh sampah. Dan pada kesempatan ini tadi disampaikan oleh Romi juga memang berpengaruh dari perilaku masyarakat. Nah, ini memang pada kesempatan ini ayo kita memang bersama-sama bagaimana kita dapat mengelola sampah berbasis sumber. Artinya kita jangan membuang sampah di sembarangan, artinya di selokan, di sungai maupun juga di aliran drainase kan seperti itu, sehingga tidak menghambat aliran sungai kita. Sudah disiapkan pengelolaan sampah berbasis sumber di masing-masing desa, ada TPS 3R, ada KSM dan yang lainnya. Artinya kita manfaatkan itu untuk bisa menangani sampah kita, sehingga tidak sampah di tempat yang tidak memang fungsinya. Terus yang selanjutnya terkait dengan mitigasi struktural dari Romi tadi ya. Memang dalam penanganan bencana kan ada mitigasi struktural dan non struktural. Yang non struktural ini kita di pemerintah daerah bekerja sama dengan stakeholder terkait, kita terus melakukan sosialisasi, edukasi dengan sasarannya sekolah, masyarakat atau juga Karang Taruna atau juga Linmas kan itu. Kita dengan PMI, ada juga dengan Basarnas, ada juga dengan Damkar, termasuk juga dengan rekan-rekan kita di kecamatan. Nah, kecamatan ada kegiatan pertemuan kepala desa, kita diberikan waktu untuk memberikan materi kan terkait dengan bagaimana mitigasi kebencanaan. Sedangkan untuk mitigasi struktural ini sudah diambil oleh kebijakan dari Bapak Bupati melalui Dinas PUDR itu untuk memperbaiki beberapa drainase maupun juga saluran sungai kan seperti itu. Jadi tadi juga ada program shortcut untuk drainase. Ini mudah-mudahan ini bisa segera secara bertahap dikerjakan sehingga bisa mengatasi masalah banjir. Sedangkan untuk yang di Jalan Gempol dan Serikandi, nah ini memang setiap tahun ada, dan untuk yang Serikandi kan sudah ada perbaikan. Ada perbaikan, mudah-mudahan di tahun ini berkuranglah banjirnya di Jalan Serikandi, termasuk yang di Gempol. Ini teman-teman kita petugas drainase dari PUDR yang tuh hampir setiap hari melaksanakan kegiatan pembersihan bertahap. Nah, ini dicari lokasi-lokasi atau sasaran yang memang banyak ada sampahnya. Ini terus dilaksanakan kegiatan pembersihan drainase. Sungkara di musim hujan ini berkuranglah terjadi kejadian banjirnya. Iya, tambahan mungkin singkat saja Pak Kadek, silakan. Nah, ini mungkin secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Pak Sudarsana, Pak Putu dan Pak Romi, Pak Narte. Nah, seperti yang saya sebutkan di depan bahwasanya bencana ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab kita bersama. Jadi secara secara tegas mungkin kita sampaikan bahwa karena ini tanggung jawab kita bersama, jadi apa yang menjadi penyebab daripada bencana yang akan terjadi, nah mari kita sama-sama bersama-sama untuk menanggulanginya. Baik itu ya kalau banjir ya mengenai sampah dan sebagainya, kalau ada masyarakatnya atau ada teman kita atau tetangga kita yang buang sampah sembarangan, itu ditegaskan jangan buang sampah sembarangan, diinfokan. Kemudian kalau yang di atas misalnya penebangan hutan, kemudian ada sampah-sampah dari hutan, itu bisa dibersihkan secara gotong royong. Itu saja mungkin. Oke, baik, sebagai penutup ya diwakili oleh Pak Kalaksa, closing statementnya Bapak, himbauan mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar terkait dengan antisipasi banjir di musim penghujan nanti. Terima kasih Wahyu dan juga kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, terkait dengan sekarang kita akan memasuki musim penghujan ya, peralihan dari musim pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan.
Pertama yang sekarang ini kami berikan himbauan, pertama kita tetap menjaga kesehatan, jaga kesehatan. Bagaimana supaya kita bisa beraktivitas. Terus yang kedua, Bapak Bupati, Bapak Penjabat Bupati Buleleng sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim, bencana hidrometeorologi. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk dalam melaksanakan kegiatan penataan lingkungan, yaitu tidak melaksanakan membuang sampah ke saluran air seperti got, selokan, sungai, sehingga tidak menyumbat sungai dari hulu ke hilir. Dan yang selanjutnya pada masyarakat mulai saat ini, ayo kita sama-sama bergotong royong melaksanakan pembersihan saluran air, sehingga saat musim hujan tidak terjadi banjir. Yang selanjutnya, yang ketiga, himbauan Pak Bupati adalah kita harus melaksanakan kegiatan pengkajian terhadap pohon yang memang sudah rapuh atau berpotensi tumbang, kita laksanakan pemangkasan atau penebangan. Dan yang terakhir, apabila ada kondisi kebencanaan, ya kita bisa menghubungi respon time kita di Pusdalop BPBD Kabupaten Buleleng dengan call center 0362 23022 atau di nomor 081 138 92247. Nah, ini kalau ada kejadian, kepada seluruh masyarakat Buleleng bisa menginformasikan kepada kami di Pusdalop BPBD Kabupaten Buleleng, sehingga kami bisa melaksanakan koordinasi untuk penanganan bencana di Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Closing statement tadi ya menutup jumpa kita dalam dialog interaktif Hayo Balikanken seputar topik antisipasi banjir di musim penghujan. Terima kasih Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTP MAP selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng dan Bapak Kadek Sumardi Keeso selaku Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Buleleng atas kehadirannya dalam dialog interaktif Hayo Balikanken untuk edisi hari ini Rabu 15 November 2023. Selamat beraktivitas kembali kepada kedua narasumber dan salam sehat selalu. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz